Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika kelas 11 SMK STM Turan Malang. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang komposisi dan inverse fungsi. Dengan subbabnya adalah operasi aljabar fungsi. Nah, di sini adalah macam-macam dari operasi aljabar fungsi. Yang pertama yaitu penjumlahan. Jadi misalkan ada fungsi f dan fungsi g, apabila dijumlahkan maka berlaku fungsi x ditambah dengan gx. Nah, selanjutnya adalah pengurangan. Sama dengan penjumlahan, pengurangan hanya tinggal dikurangkan saja. Jadi misalkan fungsi f dikurangi dengan fungsi g. Yang ketiga adalah perkalian. Perkalian f dan g maka berlaku fx dikalikan dengan gx atau fungsi f dikalikan dengan fungsi g. Yang keempat di sini adalah pembagian, sama juga yaitu dengan fungsi fx dibagi dengan fungsi gx. Nah, yang terakhir adalah perpangkatan. Perpangkatan di sini berlaku misalkan ada f pangkat nx maka berlaku fx itu dikali dengan sebanyak n atau sebanyak pangkatnya. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di sini Ibu juga akan memberikan contoh-contoh pada tiap-tiap operasi aljabar fungsi. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan membahas tentang penjumlahan. Misalkan Ibu punya contoh ya. Diketahui fungsi fx adalah x plus 2 dan fungsi gx-nya adalah x kuadrat min 4. Tentukan hasil f plus gx atau penjumlahannya. Nah, bagaimana sih cara mengerjakannya? Oke, langsung saja ya. Maka kita dapat selesaikan, kita masukkan rumusnya dulu. F plus gx sama dengan fx plus gx. Nah, kita tahu bahwa fx-nya adalah x plus 2 dan gx-nya adalah x kuadrat min 4. Maka kita tinggal jumlahkan saja. X kuadrat kita taruh di depan karena dia adalah pangkat tertinggi. Ditambah dengan x ditambah dengan 2 dikurangi 4. Hasilnya kan negatif 2. Maka kita bisa peroleh bahwa fx plus gx adalah x kuadrat plus x negatif 2. Di sini paham ya untuk penjumlahan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pengurangan. Contohnya beda lagi ya. Nah, di sini diketahui fx adalah x kuadrat dikurangi 3x dan gx-nya adalah 2x plus 1. Tentukanlah hasil pengurangannya. Maka bagaimana ya? Sama saja. Penyelesaiannya adalah kita tulis rumusnya dulu. F dikurangi gx, maka fungsi f dikurangi dengan fungsi g. Maka kita tahu bahwa fungsi f-nya adalah x kuadrat min 3x dan fungsi gx-nya adalah 2x plus 1. Jangan lupa ya di dalam kurung karena fungsi gx itu adalah nilainya positif semua. Nah, setelah itu baru kita tulis lagi untuk fungsi gx. Mohon maaf untuk fungsi fx-nya. Lalu untuk fungsi gx kita kalikan dengan negatif, maka menjadi negatif dikalikan 2x menjadi negatif 2x. Negatif dikalikan 1 maka menjadi negatif 1. Dari sini kita bisa menjumlahkannya menjadi x kuadrat negatif 5x negatif 1. Dari sini paham ya? Kalau paham, kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu tentang perkalian f dan g. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui fungsi fx adalah x min 5 dan fungsi gx adalah x kuadrat plus x. Tentukanlah hasil perkaliannya. Nah, di sini untuk menyelesaikannya kalian harus lebih teliti ya, karena banyak yang harus dikalikan. Nah, di sini kita tulis dulu rumusnya, yaitu fx dikalikan dengan gx. Nah, di sini fx-nya adalah x min 5
dan Gx-nya adalah X kuadrat plus X. Untuk pengaliannya kita harus mengalihkan satu-satu ya. Jadi kalian harus teliti. X dikalikan X kuadrat maka hasilnya adalah X pangkat 3. Lalu selanjutnya X dikalikan X maka hasilnya adalah X kuadrat. Nah, kalau sudah kita tinggal perkalian yang negatif 5. Negatif 5 dikalikan X kuadrat maka hasilnya adalah negatif 5X kuadrat. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah negatif 5 dikalikan X maka hasilnya adalah negatif 5X. Nah, di sini bisa ya cara mengalihkannya. Kalau sudah, kita tinggal sederhanakan saja. X pangkat 3 dikurangi dengan plus X kuadrat min 5X, maka hasilnya adalah negatif 4X. Sedangkan negatif 5X kita tinggal tulis saja. Jadi hasil perkaliannya adalah X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat dikurangi 5X. Paham ya untuk perkaliannya? Jadi kalau untuk perkalian, kalian harus lebih teliti dalam mengalihkannya. Nah, kalau sudah perkalian, kita masuk lagi ke pembagian. Nah, pembagian di sini juga sama, bedanya adalah cuman F ada pernya aja ya. Nah, di sini misalkan Ibu punya contoh juga. Fx adalah X kuadrat min 4 dan Gx-nya adalah X plus 2. Tentukanlah pembagiannya. Nah, gimana ya? Langsung saja kita selesaikan. F per Gx sama dengan Fx per Gx. Maka hasilnya adalah untuk Fx-nya kita tahu X kuadrat min 4. Dan untuk Gx-nya adalah X plus 2. Nah, di sini kalian kan sudah pernah belajar pemfaktoran. Untuk lebih memudahkan, jadi X kuadrat min 4 kita faktorkan menjadi X min 2 dan X plus 2. Kalau sudah dalam bentuk seperti ini, kita tinggal coret, ya kan? X plus 2 sama X plus 2, jadi kita bisa tinggal coret, maka hasilnya adalah X min 2. Gampang kan ya? Nah, di sini yang terakhir adalah perpangkatan. Kalau perpangkatan itu hampir sama dengan perkalian. Nah, contohnya diketahui Fx sama dengan X min 3, tentukan F kuadrat X. Jadi di sini N-nya adalah 2. Cara menyelesaikannya sama dengan perkalian tadi. Nah, di sini Fx-nya adalah X min 3. Karena di situ kuadrat, maka 2 kalinya. Jadi X min 3 dikalikan dengan X min 3. Maka hasilnya kita kalikan satu-satu lagi ya. Nah, di sini X dikalikan X hasilnya adalah X kuadrat. X dikalikan negatif 3 hasilnya adalah negatif 3X. Terus selanjutnya negatif 3 dikalikan X, maka hasilnya juga negatif 3X. Yang terakhir adalah negatif 3 dikalikan negatif 3, hasilnya adalah positif 9. Kalau sudah, kita tinggal jumlahkan saja. X kuadratnya tetap dikurangi dengan negatif 3X, maka hasilnya menjadi negatif 6X plus 9. Jadi hasil perpangkatannya tadi adalah X kuadrat min 6X plus 9. Bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah, selanjutnya kita masuk materi ke domain. Apa sih domain? Domain itu adalah daerah asal. Nah, di sini ya. Misalkan fungsi f terdefinisi pada domain df dan fungsi g terdefinisi pada domain dg, maka berlaku nih. Untuk penjumlahan, maka domainnya kita bisa peroleh dari irisan antara df dan dg. Begitu juga dengan pengurangan, itu sama, yaitu domainnya irisannya antara df dan dg. Nah, di sini adalah untuk perkalian dengan konstanta atau K, maka domainnya sendiri adalah df.
Yang selanjutnya itu adalah perkalian sama, yaitu untuk domainnya adalah irisan dari DF dan DG. Yang kelima itu adalah pembagian. Nah, pembagian di sini dia harus memiliki syarat, yaitu GX-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau GX-nya sama dengan 0, maka dia tidak terdefinisi atau tidak bisa dikerjakan. Maka domainnya sendiri di sini adalah DF itu sendiri atau yang atas saja. Nah, ini yang terakhir adalah perpangkatan. Nah, perpangkatan di sini adalah domainnya yang DF saja, mohon maaf. Jadi domain dari perpangkatan fx itu adalah DF. Bingung ya? Nah, kalau bingung, Ibu di sini punya contoh. Nah, perhatikan contohnya ya. Untuk contoh pertama, misalkan Ibu punya fx-nya adalah x plus 2 dan gx-nya adalah akar dari 2x dikurangi 1. Tentukan hasil f plus gx dan tentukan juga domainnya. Gimana ya caranya? Sama, untuk yang pertama kita cari dulu hasil penjumlahannya. Jadi fx-nya adalah x plus 2 dan gx-nya adalah akar 2x dikurangi 1. Nah, di sini itu adalah hasilnya tetap seperti ini saja. Jadi tidak ada atau tidak bisa dijumlahkan lagi ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal cari domainnya. Yang pertama itu df atau fungsi dari f itu sendiri, kita cari domainnya. Maka domainnya kita peroleh x anggota bilangan real. Artinya semua nilai x yang dimasukkan ke fungsi fx itu akan bisa menghasilkan nilai. Nah, makanya kita bisa tulis x anggota bilangan real. Nah, yang selanjutnya itu adalah domain dari gx. Domain dari gx sendiri kita ambil fungsinya saja, yaitu 2x kurangi 1. Nah, syaratnya itu harus lebih besar daripada 0. Kenapa? Karena untuk dalam akar kita tidak boleh negatif ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya 2x lebih besar daripada 1, lebih besar sama dengan 1, maka x-nya lebih besar sama dengan setengah. Nah, karena D atau domain F ditambah G itu adalah irisan dari domain F dan domain G, maka kita bisa tuliskan domainnya adalah X, di mana X lebih besar sama dengan setengah dan X merupakan anggota bilangan real. Bisa dipahami ya? Nah, kalau nggak bisa dipahami, kita langsung saja deh contoh kedua lagi biar bisa paham ya. Nah, di sini contoh keduanya diketahui fungsi fx-nya adalah akar x plus 1 dan gx-nya adalah akar 16 min x kuadrat. Tentukan hasil dari pengurangannya dan tentukan juga domainnya. Langsung saja ya, penyelesaiannya sama, kita cari pengurangannya dulu, yaitu kita tulis untuk fx-nya adalah akar x plus 1 dikurangi dengan gx-nya adalah akar 16 min x kuadrat. Maka domainnya yang pertama kita cari domain di df atau fungsi f, jadi x plus 1 lebih besar sama dengan 0, maka x-nya lebih besar sama dengan negatif 1. Untuk yang dg adalah 16 min x kuadrat lebih besar sama dengan 0, maka kita bisa kalikan negatif semua ya. Jadi menjadi x kuadrat plus 16 kurang dari sama dengan 0. Karena dikalikan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah, ya kan? Nah, kalau sudah, kita faktorkan saja untuk memudahkannya. Faktornya adalah x min 4 dikalikan dengan x plus 4. Maka kita peroleh domainnya adalah negatif 4, x lebih besar sama dengan negatif 4, kurang dari sama dengan 4. Nah, karena domain f min g adalah irisan dari df dan dg, maka kita bisa tulis domainnya adalah x, di mana x lebih besar sama dengan negatif 1 dan x kurang dari sama dengan 4, di mana x merupakan anggota bilangan real.
Nah, dari sini paham ya untuk contoh-contohnya dan materinya. Itu saja materi untuk video pembelajaran pada kali ini. Nah, di sini sudah Ibu sajikan uji kemampuan. Nanti di sini bisa kalian kerjakan sebagai latihan kalian. Apakah kalian paham dengan penjelasan Ibu tadi? Jadi nanti kalau misalkan belum paham dengan penjelasan Ibu, bisa ditanyakan langsung kepada Ibu. Oke? Sudah ya, Ibu akhiri. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Jaga diri, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.